Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Hadir semua, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar. Berdoa kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah membersamai kita di dalam pembelajaran pada kali ini. Selamat datang di kelas virtual kita di pelajaran PKM, Pendidikan Kemuhammadiyahan, kelas 8 di semester yang pertama, di bab yang pertama tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Anak-anakku kelas 8 yang baru naik dari kelas 7 kemarin, tentunya setahun yang lalu kita sudah belajar pendidikan kemuhammadiyahan, kurang lebih sudah memahami apa itu Muhammadiyah. Oleh karena itu pertemuan perdana kita di semester yang pertama, semester ganjil di kelas 8, Pak Guru akan mencoba ngetes apakah masih tersisa memori tentang kemuhammadiyahan. Nanti Pak Guru kasih hadiah. Oke? Baik, yang pertama, ayo, kapan berdirinya Muhammadiyah? Pikir ya. Yang tahu segera komen di bawah. Nanti Pak Guru kasih hadiah. Sudah? Simpen dulu jawabannya. Yang kedua, apa pengertian atau arti dari kata Muhammadiyah? Ayo buruan, segera komen di bawah. Hadiahnya ngambil lewat layar ya. Baik, itu hanya sekedar merefresh kembali pelajaran kita setahun yang lalu. Semoga tidak lupa, karena kita akan mengkaji sebuah organisasi yang hebat dan luar biasa yang mampu bertahan 1 abad lebih, dan harusnya orang semakin tua semakin lemah, tetapi Muhammadiyah semakin tua semakin menunjukkan kekuatannya, semakin menunjukkan kebermanfaatannya bagi umat dan bangsa. Ini keberkahan dari para pendiri dan tokoh awal Muhammadiyah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, selama 1 semester nanti kita akan mempelajari 3 bab. Apa saja itu? Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, pada kesempatan yang pertama ini kita akan mempelajari, mengkaji sisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Apa saja yang akan kita raih, apa saja yang akan kita pelajari di bab yang pertama, di bab Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dari gerakan Islam itu sendiri dan ciri-ciri gerakan Islam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami asas gerakan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merenungi, mampu memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. 3 kompetensi ini akan kita raih di proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kita, silahkan dilihat di layar gambar apa yang ada di layar. Sudah dibaca? Kurang besar? Kita perbesar. Di situ ada gambar klinik. Apa kaitannya Muhammadiyah dengan klinik atau rumah kesehatan? Disinilah uniknya Muhammadiyah yang memahami Islam, tidak hanya di permukaannya, tidak hanya casingnya, tampilannya, namun memahami Islam langsung pada esensi
dari ajaran Islam itu sendiri. Mengawali gerakan Islamnya, Muhammadiyah mendirikan klinik. Di zaman itu masyarakat kita masih awam dengan tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang kelas bawah, dengan tingkat kepercayaan animisme dan dinamisme yang tinggi, sehingga ketika ada orang sakit, yang mereka datangi adalah dukun. Ketika anak mereka panas, mereka meyakini bahwa ini ada ruh-ruh jahat yang merasuki, atau ada pesan dari nenek moyang yang memasuki tubuhnya, sehingga mereka ke dukun untuk berobat. Di dukun kemudian lebih parah lagi, diberikan sugesti, diberikan pengobatan yang tidak ilmiah, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Disuruh mandi di 7 mata air, mandi kembang, memotong binatang yang berwarna putih semuanya atau berwarna gelap semuanya. Maka didirikannya rumah sakit atau klinik kesehatan agar masyarakat tercerahkan ketika mereka sakit, mereka berobat di tempat yang tepat dan benar. Disinilah kemudian Muhammadiyah mengambil perannya. Muhammadiyah datang menawarkan pengobatan alternatif dengan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Disinilah ciri khas dari Muhammadiyah itu. Memahami Islam, melahirkan banyak amal. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami surah Al-Ma'un, kemudian melahirkan banyak amal usaha. Seperti PKU, rumah sakit, panti asuhan, pendidikan, dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mengklaim bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam, kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya ciri dari gerakan Islam itu. Jangan sampai kita mengaku-ngaku sebagai gerakan Islam tapi tidak memahami apa ciri-cirinya atau indikator bisa dikatakan dia itu gerakan Islam. Di buku PKM ini, kelas 8, disebutkan ada 3 ciri gerakan Islam. Ciri yang pertama adalah gerakan Islam itu memurnikan ajaran Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya tradisi masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam. Ada masyarakat yang animisme, yang meyakini bahwa benda-benda itu memiliki ruh, dan ada keyakinan dinamisme yang meyakini bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan gaib, dan budaya-budaya yang mendekati kemusyrikan, bahkan musyrik. Maka gerakan Islam datang untuk memurnikan ajaran agama, yang dimana agama itu kemudian bercampur baur dengan budaya yang musyrik, bercampur baur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti adanya ritual memberikan sesajen, ritual mempersembahkan kepala binatang, kepala sapi, kepala kerbau di sebuah tempat yang diyakini di situ ada penjaganya dan penunggunya, atau mempersembahkan ke penjaga pantai kidul dengan ritual-ritual yang seperti itu. Maka gerakan Islam mencoba mengembalikan ajaran Islam kepada tauhid. Dan apakah Muhammadiyah melaksanakan gerakan pemurnian agama ini? Tentu jawabannya iya. Baik, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari gerakan Islam adalah mendalami ilmu pengetahuan. Bahwa sesungguhnya Islam datang dengan spirit Iqra, dengan spirit membaca, dengan semangat ilmu pengetahuan. Di negeri Arab, dengan peradaban yang terbelakang, dengan kejahilian yang nyata, Al-Quran datang bukan memerintahkan untuk sholat pertama kali, bukan memerintahkan untuk puasa, tetapi Al-Quran datang memerintahkan untuk pertama kali adalah Iqra, bacalah. Dan membaca itu adalah spirit pengetahuan, sehingga diharapkan kemudian umat Islam adalah umat yang berilmu, berwawasan luas, dan gerakan Islam konsen di bidang pendidikan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah melakukan gerakan mencerdaskan, melakukan gerakan mencerahkan dengan ilmu pengetahuan? Jawabannya tentu pasti, karena Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, awal-awal gerakan Muhammadiyah, beliau menginisiasi pendidikan yang modern, dan sudah menjadi bukti bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dikenal sejak dulu sampai hari ini adalah gerakan yang paling banyak memberikan sumbangsi pendidikan ke bangsa Indonesia. Kalau kita melihat jumlah sekolah Muhammadiyah,
dalam upaya mencerdaskan sangat banyak, ratusan universitas, ratusan pondok pesantren, ribuan sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan kejuruan, ribuan di seluruh Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah melakukan gerakan keilmuan. Ciri yang ketiga dari gerakan Islam adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah amar memerintahkan ma'ruf yang baik, mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar mencegah kepada keburukan. Jadi gerakan Islam mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dan Muhammadiyah sangat terkenal dengan gerakan ini. Bukankah ayat favorit dari Muhammadiyah adalah Quran surah Ali Imran ayat 104? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari tiga ciri yang Bapak Guru sebutkan tadi, apakah Muhammadiyah masuk kriteria ciri tersebut? Jawabannya pasti. Bahkan di dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4 dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Muhammadiyah telah mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan Islam di dalam anggaran dasarnya. Islam yang seperti apa? Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu merupakan landasan mutlak dari gerakan Muhammadiyah. Apa itu Al-Quran? Masih ingat pelajaran Al-Quran hadisnya? Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk. Dan Al-Quran ini sebagai mukjizat yang paling agung dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus Al-Quran menjadi penutup dan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Landasan yang kedua dari gerakan atau asas Muhammadiyah adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, sifat-sifat, maupun persetujuan Rasulullah SAW, di mana hadis itu tidak bertentangan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis melengkapi dan menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Lalu Muhammadiyah menggunakan pikiran dan akal pikirannya untuk memahami dua sumber atau dua asas yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam gerakannya. Tentunya akal yang dibimbing oleh wahyu. Anak-anak semuanya. Dan kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu maksud dan tujuan Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6, di situ disebutkan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kiai Haji Farid Ma'ruf pada tahun 1956, beliau mengatakan masyarakat Islam adalah masyarakat yang golongan manusia yang mencerminkan umat manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat Islam adalah masyarakat yang berbakti, menjadikan Allah sebagai tujuannya di dalam hidup ini. Lalu di dalam naskah Muktamar yang ke-37 pada tahun 1968 disebutkan di situ ciri-ciri masyarakat Islam. Apa ciri-cirinya? Minimal ada 9 ciri dari masyarakat Islam itu. Yang pertama, bertuhan dan beragama. Jadi masyarakat Islam itu harus bertuhan dan beragama. Bukan mereka yang komunis atau ateis tidak mau bertuhan. Yang kedua, persaudaraan. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersaudara, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berakhlak dan beradab mulia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat adalah masyarakat yang berhukum syar'i. Yang kelima, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berkemakmuran, sejahtera. Yang keenam, bermusyawarah. Yang ketujuh, ihsan. Yang kedelapan, berkemajuan, tidak terbelakang. Dan yang kesembilan, berpemimpin dan tertib. Ada pemimpin dan mereka hidup dengan tertib. Lalu dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 ditambahkan bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat Islam yang mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Anak-anak semuanya, itulah tadi
maksud dan tujuan dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya bagaimana Muhammadiyah di dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Muhammadiyah sudah berketetapan, sudah memutuskan bahwa Indonesia Pancasila adalah negara Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi, negara kesepakatan, wasyahadah, dan tempat pembuktian. Jadi Muhammadiyah menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara kesepakatan kita, founding father kita. Dan ingat bahwa Muhammadiyah ikut berjuang di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan ikut mengisi, membentuk dasar-dasar falsafah bangsa Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat di sana. Maka Muhammadiyah mengisi Indonesia ini dengan cita-cita yang mulia, menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah bertentangan dengan gerakan-gerakan transnasional yang mencoba mengotak-atik kembali dasar-dasar bernegara. Namun tentunya Muhammadiyah tetap menjalin ukhuwah persaudaraan dengan organisasi-organisasi lain. Baik anak-anak semuanya, pelajaran kita cukup tegang dan cukup menguras energi. Tidak mengapa, karena memahami Muhammadiyah harus dengan pikiran yang jernih, hati yang luas, fisik yang kuat. Karena organisasi ini akan terus ada, dan mari kita pertahankan sampai dunia ini berakhir, karena tujuan Muhammadiyah tidak akan pernah selesai untuk diperjuangkan. Dan tetaplah yakin bahwa kita generasi penerus, kader-kader dari Persyarikatan Muhammadiyah harus mampu menyelami, harus mampu mengikuti gerakan pencerahan, gerakan keilmuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, untuk memperkuat pembelajaran kita hari ini tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, aktivitas selanjutnya adalah anak-anakku semuanya membuat resum. Resum itu nanti ditulis dalam bentuk buklet, buku kecil dari kertas yang dilipat jadi dua, kemudian di staples tengahnya menjadi buku kecil. Apa isi resum dari buklet tersebut? Yang pertama berisi ciri-ciri gerakan Islam. Tulis apa ciri-ciri gerakan Islam. Yang kedua, menuliskan anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4. Yang ketiga, berisi tentang penjelasan apa yang menjadi landasan dari gerakan Muhammadiyah. Diputar kembali ya. Yang keempat, berisi maksud dan tujuan Muhammadiyah. Apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Yang kelima, menyebutkan ciri-ciri dari masyarakat Islam itu seperti apa. Dan yang keenam, bagaimana harusnya Muhammadiyah mengisi negara Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Apa yang Muhammadiyah harus lakukan. Nah, buklet itu kemudian dibawa, diserahkan ke guru coachingnya masing-masing. Atau jika tidak bisa bertemu karena masih masa pandemi, silakan bukletnya difoto, kemudian dikirimkan ke nomor gurunya masing-masing. Anak-anakku semuanya, itulah tadi pembelajaran kita tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Selanjutnya sebagai pelajar Muhammadiyah, kitalah nanti akan mewarisi, melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah selanjutnya untuk Muhammadiyah memasuki abad kedua, memasuki abad selanjutnya. Maka perlu persiapan diri, persiapan spiritual, persiapan intelektual untuk lahirnya kader-kader Muhammadiyah yang militan dan kompeten. Siap? Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di kelas selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.